Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Kurnia. Saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan dan gambaran umum audit dan jaminan. 1.1 Penentuan audit dan jaminan, yaitu perikatan di mana praktisi jaminan bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna yang dituju. Selain pihak yang bertanggung jawab tentang hasil penilaian atau evaluasi materi pelajaran yang mendasari terhadap kriteria. Praktik jaminan adalah seorang auditor. Pengguna yang dituju adalah pemegang saham. Pihak yang bertanggung jawab adalah orang atau perusahaan. 1.2 Jenis-jenis layanan jaminan. Yang pertama adalah audit laporan keuangan. Bertujuan agar auditor menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang pokok sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Dalam konteks Australia, bahwa laporan keuangan telah disiapkan sesuai dengan standar akuntansi dan interpretasi Australia dan undang-undang yang relevan. Yang kedua adalah audit kepatuhan. Mengumpulkan bukti untuk memastikan apakah orang atau badan telah mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah pemeriksaan pajak. Yang ketiga adalah audit kinerja, berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan suatu organisasi. Ekonomi mengacu pada biaya input termasuk upah dan material. Sedangkan efisiensi mengacu pada penggunaan jumlah minimum input untuk mencapai output tertentu. Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan tertentu. Yang keempat adalah audit komprehensif, mencakup elemen audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Audit komprehensif paling sering terjadi di sektor publik. Yang kelima adalah audit internal, memberikan jaminan tentang berbagai aspek kegiatan suatu organisasi. Fungsi audit internal juga sering melakukan audit kinerja, audit kepatuhan, penilaian, dan tinjauan pengendalian internal. Yang keenam adalah jaminan tanggung jawab sosial perusahaan, mencakup informasi keuangan dan non-keuangan sehingga keahlian yang dimiliki untuk melakukan layanan jaminan ini cukup luas. Pengungkapan CSR mencakup pelaporan lingkungan, karyawan, dan sosial. 1.3 Berbagai tingkat jaminan. Yang pertama adalah jaminan yang wajar. Untuk mengumpulkan bukti yang cukup, untuk membentuk pernyataan positif dari suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran informasi yang dijamin. Misalnya adalah auditor berada dalam posisi untuk mengatakan apakah menurut pendapat mereka laporan keuangan sesuai dengan hukum dan standar akuntansi yang relevan. Yang kedua adalah jaminan terbatas, mengumpulkan bukti untuk membentuk pernyataan negatif mengenai keandalan informasi yang meyakinkan. Untuk membuat pernyataan negatif, auditor tidak perlu yakin tentang bukti, karena mereka harus membuat pernyataan positif. Yang ketiga adalah tidak ada jaminan. Penyedia jaminan dapat melakukan layanan lain untuk klien yang tidak diberikan jaminan. Dalam keadaan seperti itu, penyedia jaminan harus memastikan ketika melaporkan temuannya bahwa mereka menjelaskan hanya melaporkan fakta teman mereka dan tidak memberikan jaminan. 1.4 Opini audit berbeda. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menyajikan tinjauan singkat tentang opini-opini tersebut untuk menunjukkan kemana tujuan kita.
Laporan audit yang paling umum mencakup opini yang tidak dimodifikasi. Jenis opini diperoleh ketika auditor yakin bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil, menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan, dan informasi yang diberikan sesuai dengan standar akuntansi dan interpretasi Australia dan Undang-Undang Korporasi. 1.5 Penyusun dan auditor. Yang pertama adalah tanggung jawab penyusun. Tanggung jawab penyusun ada 5. Yang pertama adalah relevan. Dalam laporan keuangan, informasi harus relevan dengan pengguna laporan tersebut. Informasi relevan jika berdampak pada keputusan yang dibuat oleh pengguna mengenai kinerja entitas. Yang kedua adalah dapat diandalkan. Informasi dapat diandalkan jika bebas dari kesalahan. Jika pengguna merasa bahwa informasi yang disajikan tidak dapat diandalkan karena alasan apapun, laporan keuangan tidak dapat digunakan untuk membuat jenis keputusan. Yang ketiga adalah sebanding. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Pengguna harus dapat melacak kinerja entitas untuk mengidentifikasi tren apapun yang dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang seberapa baik kinerja entitas. Yang keempat adalah dapat dipahami. Pengguna perlu memahami informasi yang disajikan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang terakhir adalah benar dan adil. Kebenaran dan keadilan mengacu pada penerapan standar akuntansi yang konsisten dan tepat. Selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Ada 3. Yang pertama ada skeptisisme profesional. Auditor mempertahankan pikiran yang ingin tahu dan menyelidiki secara menyeluruh semua bukti yang disajikan oleh klien mereka. Auditor harus mencari bukti independen untuk menguatkan informasi yang diberikan oleh klien mereka. Mereka harus curiga ketika bukti bertentangan dengan dokumen yang dipegang oleh klien. Yang kedua adalah penilaian profesional. Penilaian profesional berkaitan dengan tingkat keahlian, pengetahuan, dan pelatihan yang digunakan auditor saat melakukan audit. Yang terakhir ada berhati-hatilah. Kehati-hatian ini mengacu pada rajin saat melakukan audit, menerapkan standar teknis yang didukung undang-undang. Yang ketiga adalah penyedia jaminan. Jasa jaminan disediakan oleh perusahaan akuntansi dan konsultan lainnya. Dalam hal ini ada 3 tingkat kantor akuntan. Yang pertama adalah Big Four, yang kedua adalah tingkat menengah, dan yang ketiga adalah kantor akuntan regional dan lokal. 1.6 Permintaan untuk jasa audit dan jaminan. Pengguna laporan keuangan terdiri dari investor. Investor umumnya membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus berinvestasi atau tidak, menahan atau menjual saham dalam kasus perusahaan. Pemasok untuk menentukan apakah entitas dapat membayar mereka untuk barang yang dipasok. Pelanggan untuk menentukan apakah entitas kemungkinan akan tetap bertahan jika pelanggan mengandalkan entitas untuk bisnis mereka. Pemberi pinjaman untuk menentukan apakah entitas dapat membayar bunga dan pokok pinjaman mereka pada saat jatuh tempo. Karyawan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar upah atau gaji dan hak lainnya. Pemerintah untuk menentukan apakah entitas tersebut mematuhi peraturan membayar pajak dalam jumlah yang wajar berdasarkan laba yang dilaporkan. Masyarakat umum untuk menentukan apakah mereka harus mengasosiasikan dengan entitas dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang entitas. Yang kedua adalah sumber permintaan untuk jasa audit dan jaminan. Terdiri dari keterpencilan, sulit untuk menentukan apakah informasi yang terkandung dalam laporan
merupakan penyajian yang wajar dari entitas dan aktivitasnya untuk periode yang relevan. Kompleksitas. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan hukum. Insentif bersaing. Manajemen memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan cara membantu mereka mencapai tujuan mereka sendiri. Keandalan. Pengguna laporan keuangan sangat memperhatikan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, karena mereka menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi nyata. Yang ketiga ada kerangka teoritis. Ada 3, yaitu teori agensi. Teori agensi memberitahu kita bahwa karena keterpencilan pemilik dari entitas, kompleksitas item yang termasuk dalam laporan keuangan dan persaingan insentif. Yang kedua ada hipotesis informasi. Memberitahu kita bahwa karena permintaan akan informasi yang andal dan berkualitas tinggi, berbagai kelompok pengguna termasuk pemegang saham, bank, dan pemberi pinjaman lain akan menuntut agar laporan keuangan diaudit untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Hipotesis asuransi memberitahu kita bahwa investor akan menuntut agar laporan keuangan diaudit sebagai cara untuk mengasuransikan sebagian kerugian mereka jika investasi mereka gagal. Yang keempat ada permintaan secara sukarela, digunakan untuk lebih memahami tentang permintaan jaminan pengungkapan CSR, termasuk laporan lingkungan, keberlanjutan, dan emisi karbon. 1.7. Peran regulator dan regulasi. Yang pertama adalah regulator. Dewan Pelaporan Keuangan mengawasi proses yang digunakan untuk menetapkan standar akuntansi dan standar audit. Dewan Standar Audit dan Jaminan bertanggung jawab atas perumusan standar audit dan jaminan. Dewan Standar Profesional dan Etika Akuntansi didirikan sebagai badan independen untuk mengeluarkan standar profesional dan etika dan secara aktif mendukung perilaku profesional. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia mengatur sektor korporasi, pasar, dan jasa keuangan Australia. Bursa Sekuritas Australia bertujuan untuk membantu perusahaan yang terdaftar mengumpulkan dana, memberikan peluang bagi investor untuk membangun kekayaan. Perusahaan auditor dan Dewan Disiplin Likuidator didirikan untuk menggantikan dewan berbasis negara bagian oleh Corporation Act dan ASIC Act. Chartered Accountants Australia and New Zealand, badan profesional dengan lebih dari 100.000 anggota. Program CPA Australia, badan profesional lebih dari 150.000 anggota. Program CPA Institut Akuntan Publik, badan profesional dengan lebih dari 26.000 anggota. Yang kedua adalah regulasi, terdiri dari standar audit dan pernyataan. Standar ini memberikan persyaratan dan panduan minimum untuk audit dan layanan jaminan. Undang-Undang Korporasi memberikan panduan tentang audit atas laporan keuangan perusahaan. 1.8. Kesenjangan ekspektasi audit disebabkan oleh ekspektasi pengguna yang tidak realistis, seperti auditor memberikan jaminan lengkap, auditor menjamin kelangsungan masa depan entitas, opini audit yang tidak dimodifikasi, merupakan indikator akurasi yang lengkap. Auditor pasti akan menemukan kecurangan. Auditor telah memeriksa semua transaksi. Namun kenyataannya adalah auditor memberikan jaminan yang wajar. Auditor tidak menjamin kelangsungan hidup entitas di masa depan. Opini yang tidak dimodifikasi menunjukkan bahwa auditor yakin bahwa tidak ada salah kecurangan dalam laporan keuangan. Auditor akan menilai risiko keuangan dan melakukan tes untuk mencoba mengungkap kecurangan.
Auditor menguji sampel transaksi. Kesenjangan ekspektasi audit dapat dikurangi dengan auditor menjalankan tugasnya dengan tepat, mematuhi standar auditing, dan memenuhi standar kinerja minimum yang diharapkan dari semua auditor. Tinjauan sejawat atas audit untuk memastikan bahwa standar audit telah diterapkan dengan benar. Standar audit ditinjau dan dimutakhirkan secara teratur untuk meningkatkan pekerjaan yang dilakukan auditor. Pendidikan masyarakat. Pelaporan yang ditingkatkan untuk menjelaskan proses apa yang telah diikuti dalam mencapai audit. Penyedia jaminan yang melaporkan secara akurat tingkat jaminan yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.